Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Kemudian, tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Yohanes bab 20, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, haleluya, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Haleluya, Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan para saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan Anda ketika sendirian, bengi-bengi melewati kuburan. Jadi, saya tidak tahu kalau Anda naik sepeda motor, bengi-bengi melewati kuburan, tek lampune, orang lampune peteng. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengklakson 3 kali, pin, pin, meskipun tidak ada apa-apa ya. Atau pas lewat kuburan kuwi, bengi, peteng, dewean, tancap gas. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kuwi nek numpak motor,
Ndane onek mlaku timik-timik. Wah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya gambaran kata kubur atau makam seperti yang biasa kita dengar di tengah-tengah kita, yang tempatnya wingit, singit, peteng, maka kita akan sulit memahami warta Paskah. Kita akan sulit memahami bagaimana kisah malaikat, ada Maria Magdalena, ada Petrus, ada murid yang dikasih, yang dikatakan pagi-pagi Maria Magdalena datang ke makam Yesus. Sengaja pagi-pagi dini hari, matahari belum terbit, Maria Magdalena dikisahkan dalam bacaan tadi malam bersama para saudari yang lain datang ke makam Yesus. Karena dalam konteks waktu itu makamnya ada di sebuah taman, lalu ada gua kecil begitu, lalu jenazah dimasukkan ke gua kecil itu, lalu ditutup dengan batu. Masih ingat bacaan beberapa hari Minggu yang lalu, Prapaskah, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus? Maka dikisahkan Lazarus sudah ada di makam itu 4 hari lamanya. Maka ketika Yesus datang dan Lazarus sudah di dalam makam gua itu 4 hari lamanya dan ditutup dengan batu, Yesus berkata, bukalah makam itu, singkirkan batu itu. Dan ketika Yesus berkata begitu, Marta langsung komen. Nah ini kebiasaannya kita kan, yang penting komen dhisik, mikir keri. Nah, ini repotnya kita ini, netizen ini. Loh, guru, dia sudah di dalam makam 4 hari. Sudah bau. Karena memang demikianlah. Gambaran kematian ketika tubuh mulai kehilangan hidup, kehilangan kekuatan, mulai membusuk. Dan itu ditutup dengan batu supaya aroma kebusukan di dalam makam itu tidak keluar. Gambaran kalau hidupmu dan hidupku seperti yang di dalam kubur itu, itulah gambaran peteng gelap busuk, putus asa, habis. Kita diajak merenungkan bagaimana jika manusia jiwanya mati karena kelelahan dalam berjuang, mati dalam keputusasaan, mati dalam hilangnya sukacita. Bisa digambarkan jiwa itu seperti jiwa yang di dalam makam itu ditutup batu, gelap, membusuk, mati. Tetapi dalam bacaan Lazarus itu Yesus berkata kepada Marta, "Wis to, aja ngeyel, percaya." Maka orang-orang membuka tutup kubur itu, batu itu digeser. Lalu Yesus berkata kepada
orang yang di dalam kubur itu, Lazarus keluar. Sebuah panggilan dan perintah supaya keluar dari gelapnya kehidupan, yakni kematian. Dan apa yang terjadi? Karena mendengar kata-kata perintah Yesus, padahal yang di dalam kubur itu sudah 4 hari lamanya mati, gelap, membusuk. Karena mendengar kata-kata perintah Yesus, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang sudah mati, yang sudah gelap, yang sudah membusuk tadi, tubuhnya bangun dan berdiri, melangkah pelan-pelan keluar dari kubur itu dan hidup. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih gambaran seperti itulah yang sekarang kita rayakan. Bagaimana Maria Magdalena dan para saudara yang lain pagi-pagi buta datang ke kubur itu. Namun apa yang terjadi? Penutup kubur itu sudah bergeser dan gua itu, makam itu sudah terbuka. Maka karena panik dan kaget melihat bahwa kubur makam Yesus, gua kecil itu, penutup batu itu sudah bergeser dan terbuka makam itu, berlarilah Maria Magdalena menjumpai Petrus dan para murid yang lain dan mengatakan, hilang, dan saya tidak tahu di mana Yesus, hilang. Maka berlarilah Petrus dan murid yang dikasih Yesus. Tolong jangan terlalu detail mengkontemplasikan ya. Saking detailnya nanti ada yang bertanya, niku Melayu ne Petrus lan murid yang dikasih kinten-kinten pun sikatan apa dereng? Beraup burung. Karena masih dini hari dan suasana begitu panik, jenazah tidak ada di makam. Berlarilah Petrus dan murid yang dikasih itu menuju ke makam. Dan karena yang lari lebih cepat adalah murid yang dikasih Tuhan itu, murid yang dikasih Tuhan itu lebih dahulu tiba di ujung pintu makam itu, tetapi dia tidak masuk ke makam itu. Barulah menyusul Petrus. Kira-kira ya menggeh-menggeh. Dan dalam suasana yang panik mencekam seperti itu, barulah Petrus masuk ke makam itu. Dan kita dengar bacaan hari ini. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ini murid yang dikasih tadi. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dua itu. Perhatikan ayat-ayat ini. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung rapi, bersih, tidak bau busuk. Rapi, bersih,
Nah, ini ayat ini perlu diajarkan kepada anak-anak ini ya. Mulane nek tangi turu selimute di lempit, sprene di rapekne lagi yang lain. Maka kalau perintah ngajari saben tangi turu ngelempit kemul, ini ada dasar biblisnya. Yesus bangkit itu rapi, kain kafane ora teng rapi, gulungan resik. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa di dalam makam itu Yesus tidak ada di situ. Maka dalam bacaan tadi malam dikatakan, malaikat berkata kepada Maria Magdalena, ia sudah tidak ada di makam ini. Ia sudah tidak ada di makam ini. Ia sudah tidak ada di dalam kegelapan kubur. Karena ia sudah bangkit. Ia sudah hidup. Dan ia adalah sang kehidupan. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merayakan Minggu Paskah dengan meriah, dengan haleluya yang meriah, dengan lagu sekuensia tadi yang begitu agung dan sakral syairnya yang dinyanyikan dengan khidmat. Ini bukan karena pertama-tama ritus, ini bukan pertama-tama liturgi, ini bukan pertama-tama wis dilatih, timbang gak dinyanyi kayak iman-iman, ora. Namun karena apa yang kita rayakan tadi malam dengan vigili malam Paskah dan hari Minggu Paskah ini adalah sukacita Paskah, sukacita hidup yang mengalahkan kegelapan, yang mengalahkan keputusasaan, yang mengalahkan kebusukan, kehancuran hidup. Maka Petrus dan murid yang dikasih dan Maria Magdalena dan murid-murid akhirnya datang ke makam itu dan masuk ke dalam makam itu, berubah seperti gambaran makamnya Lazarus yang gelap, baunya busuk. Namun setelah Yesus mengatakan Lazarus keluarlah dan Lazarus hidup, maka teranglah makam itu. Demikian juga dengan makam Yesus, yang tadinya Yesus dimasukkan di makam itu dalam keadaan mati karena penyaliban. Akhirnya Yesus sudah tidak ada lagi di makam itu karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Makam itu yang tadinya gelap dan busuk, gambaran kehancuran, namun menjadi terang dan hangat dan ada hidup karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, karena Yesus mengalahkan kebusukan daging, kehancuran dari kita dan mengubahnya menjadi hidup yang baru. Haleluya. Inilah yang kita rayakan dengan penuh sukacita hari ini bersama gereja semesta merayakan Paskah. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab ini? Murid yang dikasihinya akhirnya masuk ke dalam makam dan melihat dan percaya. Melihat dan percaya. Mari, mohonlah rahmat Roh Kudus agar kita yang seringkali masuk dalam makam yang sungguh menyesakkan, karena kita seringkali putus asa, seringkali lelah, seringkali kita terbelenggu dengan dosa,
Seringkali kita terbelenggu dengan penyesalan, seringkali kita terbelenggu dengan kebimbangan dan keraguan. Perayaan Paskah mengajarkan kepada kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup dan membiarkan Yesus yang telah bangkit mulia masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam keluarga kita, seperti yang kita renungkan dalam masa Prapaskah. Menghidupi Yesus yang bangkit mulia di tengah keluarga. Maka kita mohon dengan perayaan ini agar Yesus yang bangkit mulia Maranatha, datang, 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 dan bertahta, berkuasa dalam rumah keluarga kita masing-masing. Agar rumah keluarga kita yang seringkali selama ini peteng dedet, bisa jadi lampune padang, neng lebu omah kok rasanya peteng dedet. Karena rumah yang terang benderang itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang saling penuh kebencian, jiwa-jiwa yang putus asa. Maka bisa dibayangkan jika sebuah rumah lampunya banyak, namun orang-orang yang di dalamnya jiwanya adalah jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang ingin membalas dendam, jiwa-jiwa yang kehilangan hidup, maka gambaran kubur semacam itu ada dalam rumah kita. Maka Paskah Tuhan mengingatkan kepada kita dan memberi kekuatan kepada kita agar kita jangan ragu-ragu. Datanglah Tuhan, biarlah kuasa kebangkitanmu mengalahkan kebusukan dan kegelapan dalam keluarga kami, agar rumah kami, keluarga kami terang benderang karena Paskah yang kami rayakan nyata hidup dalam keluarga kami, karena Engkau menghidupkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau yang bangkit mulia memberi harapan bagi kami. Haleluya, Yesus bangkit mulia. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, semoga dengan perayaan Paskah mulia ini, iman kita semakin diperteguh, hidup kita dibaharui, dan kegelapan dalam jiwa kita diubah menjadi terang yang penuh sukacita, yakni Paskah Tuhan. Dan ini tidak hanya kita rayakan hari ini dalam perayaan Minggu Paskah, tapi juga kita rayakan setiap hari di saat kita mengatakan, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah, bertahtalah dalam keluargaku, dan kalahkanlah kegelapan dosa, kalahkanlah segala kuasa keputusasaan dalam keluarga kami, dan ubahlah menjadi hidup, menjadi kasih yang menyelamatkan. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, terutama di hari Minggu, kita merayakan Paskah Tuhan yang menyelamatkan. Semoga dengan firman dan perayaan Paskah ini, semakin banyak jiwa-jiwa disembuhkan, dipertobatkan, dan dibaharui untuk mengalami hidup yang bersumber dari kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kematian dan dosa dengan Paskah mulia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin.